Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara membuat web dengan basis operasi sistem Ubuntu dan juga Windows. Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara mengintegrasikan web base dengan metode PHP ke dalam Ubuntu. Kita juga telah belajar bagaimana menggunakan Nginx untuk Windows juga Ubuntu. Nah, pada video kali ini kita akan membuat web sederhana secara simple dengan menggunakan SAM. SAM adalah sebuah aplikasi untuk mempermudah pembuatan website pada localhost. Nah, dulu sebelum SAM ini namanya adalah WAM. Pada tahun berapa itu saya lupa. Dia berubah nama menjadi SAM ya. Oke, bagaimana cara pembuatannya dan seperti apa aplikasinya? Let's go. Pertama-tama seperti biasa kita download terlebih dahulu aplikasi yang akan kita install di Windows. Di sini saya menggunakan Windows 10 untuk praktek percobaannya ya. Di sini kita menuju ke browser dan membuka situs SAM-nya. Ketikkan saja di browser SAM. Nah, di tempat yang paling atas XAMPP ya. SAM kita klik, lalu kita download, nanti kita akan install. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada untuk OS iOS, Linux, dan Windows. Kita akan pilih Windows. Kita tunggu, kita sedang didirect untuk download. Jika tidak otomatis, kita klik di sini aja nih untuk downloadnya. Kita simpan aplikasinya di file download. Oke, kita tunggu sedang proses downloadnya. Kenapa menggunakan SAM? Karena SAM ini termasuk yang paling mudah ya untuk belajar pertama kali mengenal website dan membuat website secara sederhana dan tidak begitu kompleks untuk pembuatannya, serta SAM ini juga dibekali dengan include PHP My Admin atau database. Jadi tidak usah mendownload lagi untuk aplikasi kedua untuk database-nya. Di sini sudah include, sudah ada di dalamnya. Jadi kita bisa mengintegrasikan antara front end, back end, serta database ke dalam satu aplikasi SAM ini aja. Oke, setelah proses download selesai, kita akan install. Kita pilih yes. Kita klik OK. Kita klik next. Kita klik next lagi. Biarkan secara default, kita klik next dulu. Language kalian bisa pilih English. Klik next, next lagi. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, jika ada pemberitahuan untuk Windows Defender Firewall, Private Network Stack, Honeycomb Network, klik Allow Access. Oke, kita tunggu lagi proses instalasinya. Oke, setelah selesai proses instalasinya, centang do you want to start the control panel now? Centang aja, terus klik finish. Oke, maka secara otomatis saya akan berjalan. Dan di sini ada Apache, MySQL, FileZilla untuk transfer, Mercury, Tomcat,
Nah, di sini kita akan menggunakan Apache, dan juga nanti akan kita pada video berikutnya kita akan membahas tentang MySQL, yaitu sebuah penampungan database dan akan kita integrasikan atau koneksikan dengan Apache MySQL. Jadi untuk kita menggunakan Apache-nya, kita klik Start agar web localhost-nya bisa running. Oke, setelah hijau berarti running ya, menunjukkan bahwa Apache attempt start Apache. Coba kita buka di local disk C, lalu pilih SAM. Di sini ada folder SAM. Kita pilih Will. Lalu pada folder SAM kita pilih htdoc. Nah, pada di htdoc ini ya, kita akan menggunakannya untuk penampilan di web browser. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah file HTML maupun PHP, kalian bisa gunakannya di sini. Nanti kita lihat coba di browser ya. Kita ketikkan localhost pada browser. Kita tutup. Kita ketikkan localhost, enter. Lalu di sini akan ada bacaan welcome to SAM Apache MariaDB PHP Perl ya. Di sini nanti kita akan edit ya, akan kita gunakan sebagai penampungan pembuatan website. Nah, di sini adalah dashboard dan lain sebagainya, bisa kita hapus, nanti kita akan buat baru ya. Coba kita rubah aja nih dari index PHP. Nah, di sini untuk membaca browser kalian bisa menggunakan file index ya, untuk sebagai patokan pembukaan di web lokal. Oke, kita close dulu. Kita minimize ininya. Lalu pada htdoc kita hapus, kita buat baru file bernama HTML ya. Coba kita buat text dokumen index.html. Nanti ini akan ditampilkan pada browser. Jangan lupa ya untuk ada file index dalam suatu folder web, sebab index adalah patokan untuk dibacanya suatu web server ya. Lalu enter. Nah, pada bagian index ini kita akan rubah isinya. Oops, sorry. Edit. Kita bisa menggunakan Notepad ataupun menggunakan Visual Studio Code ya untuk pembuatan codingnya. Tapi di sini kita buat Notepad dulu aja ya, biar lebih mudah untuk pemula memahaminya. Oke, pada file index HTML kita ketikkan doctype HTML language ID. Ini adalah penting ya, karena ini untuk memberitahukan bahwa ini adalah file HTML. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan head. Ini bagian kepala atau bagian atasnya ya. Lalu kita bikin body. Nah, di sini di dalam body ini kita akan membuat apa yang ingin kita tulis. Misalnya kita ketikkan B atau bold, atau bisa juga P. Nanti penjelasannya untuk masing-masing itu kita akan kasih tahu di belakang ya, mengenai apa itu HTML, apa itu head, body, B, garis miring, dan lain sebagainya. Untuk penulisannya kita akan pembahasannya, kita sekarang praktek dulu aja. Untuk pembahasan tentang detailnya kita akan di belakang video ini kita akan kasih tahu ya, secara sederhana aja. Coba kita tuliskan selamat datang di HTML pada localhost SAM. Oke, lalu kita tutup B-nya. B ini untuk bold ya. Bold. Oke. Setelah itu kita save, lalu kita buka di browser. Apa yang terlihat? Kita refresh.
karena kita tidak memiliki dashboard, kita langsung di localhost-nya, kita langsung enter localhost. Nah, di sini sudah ada tulisannya ya. Selamat datang di HTML pada localhost SAM. Seperti itu ya, sederhananya. Jadi kita bisa menuangkan tulisan kita, link kita, dan lain sebagainya itu pada folder htdoc, karena htdoc di dalamnya itu langsung ke localhost gitu. Jadi kalau kita ingin buka folder lagi atau kita membuat folder lainnya ya, misalnya di dalam sini ada folder nih, misalnya namanya folder web aja ya, kita bikin folder web. Nah, di dalam folder web ini kita kasih HTML-nya, misalnya namanya apa, kita kasih nama belajar, misalnya belajar HTML. Di dalamnya kita kasih tulisan, misalnya ini adalah halaman web belajar, ini adalah halaman pada folder web belajar. Di sini kita bisa link dari halaman indeks depan. Oke, setelah itu kita save. Coba kita refresh. Nah, di sini kan tidak akan tampil. Kita bisa ketikkan slash untuk masuk ke folder webnya ya. Slash di folder web, lalu enter. Nah, di dalam folder web ini ada belajar.html yang tadi kita buat tadi ya. Atau kalau kita mau langsung bisa, misalnya /web /belajar.html, enter. Nah, di sini ini adalah halaman pada folder web belajar. Di sini kita bisa link dari halaman indeks di depan. Jadi seperti itu. Karena di sini belum ada kontrol untuk backnya lagi atau untuk next, untuk pindah-pindah halaman, yaitu pada next video kita akan belajar bagaimana pindah-pindah halaman di suatu web, membuat tombol-tombol, membuat istilahnya navigasi, membuat icon atau memasukkan gambar. Banyak banget yang bisa kita lakukan pada pembelajaran di HTML ini. Nah, di sini juga untuk SAM dia support untuk PHP, karena memang didesain untuk bisa terintegrasi dengan PHP. Karena pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat PHP pada Windows dan Ubuntu. Nah, di video berikutnya kita akan coba mendalami lagi bagaimana cara mengintegrasikan antara HTML, PHP, CSS, dan web base pada SAM ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya cara penginstalannya dan cara aplikasinya ke dalam localhost di aplikasi SAM. Jika ada pertanyaan seputar pembuatan web sederhana ini, kalian bisa tekan di link kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kamsahamnida. Hatur nuhun. Bye bye.